Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait manajemen keuangan, yaitu capital budgeting atau penganggaran modal. Kita akan membahas mulai dari pengertian arus kas sebagai jantung penganggaran modal, metode, tahapan, faktor-faktor yang mempengaruhi, contoh penerapan, tantangan, dan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses penting dalam manajemen keuangan yang melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan tentang investasi jangka panjang. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu proyek atau investasi layak dilakukan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat yang diperkirakan. Proses ini melibatkan analisis terhadap berbagai opsi investasi untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Arus kas sebagai jantung dalam penganggaran modal. Arus kas sendiri ialah aliran uang yang masuk dan keluar dari perusahaan sebagai akibat dari kegiatan investasi, operasional, dan pendanaan. Dalam konteks penganggaran modal, arus kas menjadi faktor utama yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek investasi, seperti arus kas sebagai dasar pengambilan keputusan, perhitungan arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu proyek, nilai likuiditas dan profitabilitas, alat evaluasi dalam capital budgeting. Hal inilah yang kemudian mengatakan bahwa arus kas adalah jantung dalam penganggaran modal, karena ia memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi proyek dan memastikan keputusan investasi yang diambil akan mendukung kesehatan finansial dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Beberapa metode yang sering digunakan dalam capital budgeting antara lain yang pertama Internal Rate of Return (IRR), mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi dan membandingkannya dengan tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, Profitability Index (PI), mengukur keuntungan relatif yang dihasilkan terhadap biaya investasi yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, Modified Internal Rate of Return (MIRR), modifikasi dari IRR yang mempertimbangkan reinvestasi arus kas pada tingkat pengembalian yang lebih realistis. Manfaat penerapan capital budgeting, yaitu sebagai alat analisis kelayakan investasi dalam kemudian untuk menentukan keputusan. Analisis kelayakan investasi adalah proses untuk menilai apakah suatu proyek atau investasi layak dilaksanakan dari segi finansial dan strategis. Dalam konteks penganggaran modal atau capital budgeting, analisis kelayakan investasi membantu manajer dalam membuat keputusan yang tepat, menghindari proyek mana yang harus dipilih atau dihindari. Analisis tersebut memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi proyek, yaitu penentukan proyek investasi yang potensial. Tahap kedua, analisis arus kas, di mana harus menghitung arus kas masuk dan keluar dari proyek. Tahap ketiga, penilaian investasi, menerapkan metode penilaian investasi, apakah IRR, BI, ataupun MIRR. Tahapan yang keempat, evaluasi resiko, menilai resiko yang terkait dengan proyek investasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan, di mana untuk memutuskan apakah proyek layak dijalankan atau tidak layak dijalankan. Keputusan penganggaran modal dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sumber dana, kondisi pasar, dan teknologi. Faktor-faktor ini saling terkait dan harus dipertimbangkan dengan seksama untuk memastikan bahwa proyek investasi dapat memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Mengabaikan salah satu faktor ini dapat beresiko mengarah pada keputusan investasi yang kurang menguntungkan atau bahkan gagal dan merugikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ini diantaranya pertama, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi makro yang ada di pasar tempat perusahaan beroperasi sangat mempengaruhi keputusan penganggaran modal. Beberapa faktor diantaranya tingkat inflasi, suku bunga,
tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Yang kedua, sumber dana. Sumber dana adalah faktor penting dalam penganggaran modal, karena ketersediaan dana untuk mendanai proyek mempengaruhi keputusan investasi. Sumber dana ini bisa berasal dari internal atau modal sendiri, atau eksternal, pinjaman atau penerbitan saham. Beberapa faktor terkait sumber dana yang mempengaruhi ialah ketersediaan dana internal, pendanaan eksternal, dan biaya modal. Yang ketiga, kondisi pasar. Kondisi pasar adalah faktor eksternal yang sangat berpengaruh pada keputusan penganggaran modal, terutama terkait dengan permintaan untuk produk atau layanan yang akan dihasilkan oleh proyek investasi. Beberapa faktor kondisi pasar yang perlu dipertimbangkan adalah permintaan pasar, persaingan pasar, tren pasar dan preferensi konsumen, kemudian regulasi dari pasar itu sendiri. Dan yang keempat, teknologi. Teknologi dapat mempengaruhi keputusan penganggaran modal dalam beberapa cara, baik dari segi potensi efisiensi maupun resiko yang terkait dengan perubahan cepat dalam teknologi. Faktor-faktor teknologi yang mempengaruhi keputusan investasi antara lain inovasi dari teknologi itu sendiri, resiko teknologi, keunggulan kompetitif melalui teknologi, dan keterjangkauan teknologi. Contoh penerapan penganggaran modal. Berikut dicontohkan beberapa penerapan dimaksud. 1. Pembangunan pabrik baru. Pembangunan pabrik baru adalah keputusan investasi besar yang memerlukan analisis penganggaran modal yang mendalam. Proyek ini melibatkan biaya modal yang signifikan, baik untuk tanah, pembangunan fasilitas, dan peralatan produksi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur sepatu berencana membangun pabrik baru di luar kota untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Proyek ini akan membutuhkan investasi sebesar 100 juta misalkan untuk tanah dan konstruksi pabrik. Diperkirakan pabrik baru akan meningkatkan produksi dan penjualan sebesar 20% per tahun selama 10 tahun ke depan. Dengan menggunakan metode-metode dalam capital budgeting, perusahaan akan dapat menentukan apakah proyek ini akan menguntungkan dalam jangka panjang. Yang kedua, pembelian alat baru. Pembelian peralatan baru biasanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, menggantikan peralatan yang usang, atau untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Penganggaran modal untuk pembelian peralatan ini seringkali lebih kecil dibandingkan dengan proyek seperti pembangunan pabrik. Tetapi pembelian peralatan baru tetap memerlukan evaluasi yang sangat cermat. Yang ketiga, investasi saham. Investasi saham adalah keputusan penganggaran modal yang lebih bersifat finansial, di mana perusahaan atau individu memutuskan untuk menanamkan dananya dalam perusahaan lain untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Keputusan ini biasanya didasarkan pada analisis pasar dan proyeksi kinerja saham. Sebagai contoh, sebuah perusahaan teknologi memutuskan untuk mengalokasikan dana sebesar 50 juta misal untuk membeli saham perusahaan lain yang sedang berkembang pesat di sektor yang terkait. Perusahaan melakukan riset pasar dan proyeksi saham-saham yang akan tingkat pengembalian yang diperkirakan tahunan sebesar 15%. Dengan menggunakan metode-metode dalam capital budgeting, perusahaan dapat menganalisis potensi keuntungan dan memutuskan apakah investasi ini akan menguntungkan dalam jangka panjang. Setelah kita melihat bahwa penganggaran modal adalah proses yang penting untuk membuat keputusan investasi jangka panjang, penganggaran modal juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas dan akurasi keputusan yang diambil. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam penganggaran modal. Yang pertama, perkiraan arus kas. Menaksir sejauh mana arus kas masa depan dengan akurasi tinggi yang merupakan tantangan utama dalam penganggaran modal. Yang kedua, penilaian resiko. Menilai resiko yang terkait dengan proyek investasi seperti resiko pasar, resiko teknologi, dan resiko operasional. Dan yang ketiga, keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi tentang proyek investasi dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Kesimpulan dan rekomendasi. Setelah kita memahami dan mempelajari tentang capital budgeting, ada 3 hal yang menjadi kesimpulan dan kemudian menjadi rekomendasi. Yang pertama, pentingnya untuk memahami apa itu penganggaran modal.
Penganggaran modal merupakan proses penting dalam manajemen keuangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan jangka panjang. Yang kedua, terkait analisis yang komprehensif, yaitu kita perlu melakukan analisis yang komprehensif dan akurat tentang arus kas, resiko, dan kelaikan informasi. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bijaksana. Membuat keputusan investasi yang bijaksana, yang cermat, yang komprehensif, dan setelah mempertimbangkan beberapa hal-hal yang relevan, sehingga kita dapat memutuskan apakah suatu penganggaran modal akan dilakukan, dapat kita jalankan, apakah juga penganggaran tersebut dapat memberikan timbal balik yang bermanfaat bagi suatu perusahaan ataupun bagi proyek tertentu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya akhiri pemaparan materi hari ini tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.